Bab ke-25. Abhian baru saja masuk ke dalam ruangannya. Ia hendak melakukan meeting siang ini, tetapi ponselnya ketinggalan di ruangannya. Alhasil ia kembali ke ruangannya untuk mengambil ponsel. Kenapa tiba-tiba ponselku mati? Dahi Abhian berkerut. Tetapi ia tidak menaruh curiga sedikit pun kalau ternyata ada orang yang memang sengaja mematikan ponselnya. Abhian menyalakan ponselnya lagi dan meneruskan langkahnya ke ruang meeting. Namun terdengar suara notifikasi pesan masuk beberapa kali. Meetingnya akan segera dimulai, Pak. Silakan masuk. Sekretaris Abhian meminta Abhian untuk segera memasuki ruangan di mana para stafnya sudah menunggu. Baik. Abhian memasukkan ponselnya ke dalam saku jasnya lagi. Ia belum sempat melihat pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Para staf berdiri untuk menyambut kedatangan Abhian. Pria tampan itu tampak gagah dengan setelan jas warna hitam yang dipadu dengan kemeja putih dengan dasi meraih merun bermotif. Silakan duduk kembali. Kita akan memulai meetingnya sekarang. Suara bariton Abhian terdengar penuh wibawa. Seluruh peserta meeting kembali duduk dengan tenang. Mereka mulai membuka berkas yang menjadi bahan materi meeting kali ini. Derti. Ponsel Abhian bergetar lagi. Abhian pun menghentikan pekerjaannya sejenak. Ia penasaran dengan siapa yang mengirimkan pesan beruntun ini. Pria itu pun mengambil ponselnya. Dia mengecek pesan yang masuk. Dan saat ia membaca pesan tersebut, sontak netra hitam pekatnya membeliak. Kemala sedang menemui siapa? Tanyanya dalam hati. Wajah Abhian mendadak tegang. Kemala sedang dalam bahaya. Entah siapa yang ia temui sekarang. Berani-beraninya dia mengatasnamakan dirinya dan memanggil Kemala untuk bertemu dengannya. Maaf semuanya. Sepertinya meeting hari ini kita tunda besok saja. Saya ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Tanpa menunggu waktu lama, Abhian segera meninggalkan meeting dengan segera. Peserta meeting pun kebingungan. Mereka mulai bergosip mengenai sikap Abhian yang terlihat ketakutan dan tegang. Apa yang terjadi dengan bos tampan kita? Entahlah, aku juga tidak tahu. Semoga saja bukan sesuatu yang buruk. Abhian segera keluar dan menuju mobilnya. Ia harus segera pergi ke alamat yang tertera dalam pesan yang dikirimkan Kemala padanya. Ia kesal kenapa ponselnya tiba-tiba mati. Padahal ia tidak pernah mematikan ponselnya dengan sengaja. Oh, shit, ponsel sialan. Kenapa tiba-tiba mati di saat penting seperti ini? Gerutu Abhian. Seandainya ponselnya tidak mati tadi, tentu ia bisa mencegah Kemala untuk menuruti pesan tersebut. Siapa orang yang telah berani mengatasnamakan aku untuk menipu Kemala? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Vira. Abhian mulai berspekulasi. Wajah pria itu semakin menegang apalagi saat tahu kalau alamat itu adalah alamat sebuah hotel. Mas Abi, apa benar kau menyuruhku untuk datang ke kamar 207? Jika ini bukan pesan darimu, maka tolong aku segera. Mas, kemungkinan aku sedang dalam bahaya saat ini. Itu adalah pesan yang Kemala kirimkan pada Abhian. Kamar ke-207. Abhian yang telah memasuki hotel kini mencari kamar tempat Kemala dijebak. Beruntung Kemala mengirimkan pesan tersebut ke nomor ponselnya. Kemala, aku tidak akan memaafkan diriku kalau sampai kau kenapa-kenapa. Abhian terus mencari keberadaan kamar tersebut. Namun tak lama, kedua matanya menangkap dua sosok pria yang sedang berjaga di depan sebuah kamar. Abhian yakin kalau kamar itu adalah kamar 207 tempat Kemala disekap. Abhian menghampiri kamar tersebut dan benar saja jika kamar tersebut adalah kamar ke-207. Anda mau apa? Kamar ini sudah ada yang booking. Kedua pria bertubuh tegap itu mencoba mengusir Abhian. Mereka mendorong tubuh Abhian dengan keras hingga ia tersungkur ke belakang. Abhian pun mendengkus kesal. Ia segera bangkit dan mengeluarkan kemampuan ilmu bela dirinya yang ia pelajari selama tinggal di luar negeri.
Beberapa saat lamanya Abhian beradu kekuatan dengan dua pengawal itu. Beberapa pukulan mereka berhasil melukai Abhian, namun dengan kemampuannya dia berhasil melumpuhkan kedua pria itu hingga keduanya terkapar pingsan di lantai. Di dalam kamar, Raditya melihat bekas ciuman berwarna merah di kulit putih Kemala. Tiba-tiba saja pandangan mata lelaki itu meredup. "Wanita jalang, tingkahmu so polos di depanku. Tetapi ternyata kau tak lebih dari seorang pelacur. Lelaki mana yang telah menikmati tubuhmu tadi malam?" "Hah?" Raditya terlihat marah. Tatapan Kemala semakin kabur. Tubuhnya juga benar-benar lemas. Ia tak berdaya, meski kini Raditya telah melepaskan ikatan tangannya. Rasa panas di sekujur tubuhnya menciptakan sebuah sensasi yang membuat Kemala menggigit bibir bawahnya. "Pergi. Pergi, jangan sentuh aku." Hanya itu yang sanggup Kemala ucapkan saat tangan Raditya mulai menyentuh pahanya dan merobek celana kain yang ia kenakan. "Jangan sok suci di depanku, Kemala." Raditya menatap tajam wajah Kemala yang merona merah. Meski ia tahu kalau ia bukan lagi pria pertama yang mendapatkan tubuh Kemala, tetapi tetap saja gairahnya tetap berkobar. Raditya memandang takjub bentuk tubuh Kemala yang ternyata begitu indah. "Shit, kenapa aku baru menyadari kalau kau seindah ini, Kemala?" Perlahan Raditya menundukkan kepalanya dan ia mulai menciumi betis jenjang Kemala dan merambat terus ke arah paha wanita itu. Namun pria itu dikejutkan saat mendengar tendangan keras dari arah pintu. Bertepatan dengan itu muncul sosok Abhian yang datang secara tiba-tiba. Raditya pun kaget dan terlihat panik. "Mas Abi?" Abhian terkejut saat melihat Kemala berbaring tak berdaya di atas pembaringan dengan baju yang sudah koyak di sana-sini. "Kurang aja. Apa yang kau lakukan pada Kemala?" Abhian tersulut emosi. Matanya membeliak dan langsung memburu Raditya dan menyeretnya turun dari atas pembaringan. "Bajingan!" Abhian menyarangkan tinjunya ke arah pipi Raditya hingga pria itu meringis kesakitan. Abhian yang telah dikuasai amarah membanting tubuh Raditya hingga punggung pria itu membentur tembok. "Menjijikan! Berani-beraninya kau memperlakukan Kemala seperti itu." Wajah Abhian memerah karena marah. Kedua matanya pun seakan ingin keluar dari kelopaknya. "Mas, aku bisa jelaskan semuanya," ucap Raditya saat tangan Abhian menarik kerah ke mejanya dan memaksanya untuk berdiri. "Kau mau memperkosa Kemala?" Suara Abhian bergetar menahan marah. "Aku hanya main-main dengannya. Mas, jangan menganggapnya serius. Lagi pula, aku dan Kemala adalah mantan pasangan suami istri. Kami sudah biasa melakukan hal ini. Kami hanya ingin mengenang masa-masa indah kami sebagai suami istri dulu." Raditya beralasan. Kedua rahang Abhian mengeras mendengarnya. Lelaki tidak tahu malu itu benar-benar tidak merasa bersalah karena melakukan ruda paksa terhadap Kemala. "Lalu kenapa kau menjebak Kemala dengan menggunakan namaku?" tanya Abhian dengan kesal. "Itu karena aku iseng, Mas. Aku tahu kalau dia diam-diam menyukaimu." "Jelas, Raditya. Mas, tolong lepaskan aku dan jangan ganggu kesenanganku dengan Kemala." Raditya memohon. "Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menyentuh Kemala." Abhian mendorong tubuh Raditya hingga tubuh pria itu menempel ke arah dinding. "Kenapa aku tidak boleh menyentuhnya? Apa karena kau menyukai Kemala?" Raditya menarik satu sudut bibirnya ke atas, senyuman yang sepertinya sengaja dilakukan untuk mengejek Abhian. "Kau menyukai wanita yang notabene adalah mantan istriku. Wanita bekasku? Kau menyukai barang bekas? Mas?" Sekali lagi Raditya tersenyum mengejek Abhian. "Tutup mulutmu, brengsek. Aku sudah tahu kalau selama menikah denganmu kau tidak pernah menyentuh Kemala. Dan asal kau tahu aku adalah pria pertama bagi Kemala. Jadi jangan besar hanya karena kau adalah mantan suaminya," ungkap Abhian akhirnya. Seketika raut wajah Raditya berubah menjadi dingin. Antar percaya dan tidak kalau Abhian telah berhasil merenggut apa yang seharusnya jadi miliknya.
Kemala adalah wanitaku, jadi jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal kotor seperti ini lagi padanya. Karena aku tidak akan tinggal diam jika kau berani melakukannya lagi. Abhiyan mengancam Raditya. Apa papa tahu masalah ini? Raditya menatap penuh selidik. Abhiyan menyunggingkan senyumnya. Jika kau ingin hidupmu hancur, maka silakan laporkan semuanya pada papa. Tapi aku pastikan kau akan ditendang keluar dari rumah jika kau berani melakukannya. Abhiyan menatap sinis wajah Raditya yang langsung memucat. Raditya mengatupkan bibirnya saat Abhiyan membawa tubuh lemah Kemala keluar dari kamar hotel. Abhiyan membuka jasnya untuk menutupi tubuh Kemala yang terbuka. Dia tak henti mengutuk Raditya karena telah berani menyentuh istrinya ini. Mas Abi. Terdengar suara Kemala memanggilnya dengan lirih. Iya, Kemala. Ini aku. Kau aman sekarang. Abhiyan melirik ke arah wajah Kemala yang merona merah seperti kepiting rebus. Ia tahu kalau saat ini wanitanya sedang berada dalam pengaruh obat. Kenapa tubuhku panas sekali, Mas? Kemala menggigit bibirnya dan ingin menyingkirkan jas yang kini menutupi tubuhnya. Bersabarlah dulu, Kemala. Kita akan segera sampai di mobil, kau bisa membukanya di sana. Abhiyan berusaha mencegah Kemala membuka jasnya. Wanita itu menggeliat dan terlihat sangat tersiksa dengan keadaannya saat ini. Mas, aku tidak tahan lagi. Kemala mengalungkan tangannya pada leher Abhiyan. Sesekali ia pun mengecup leher lelaki itu hingga membuat tubuh Abhiyan meremang. Please Kemala, berhenti lakukan itu. Abhiyan menekan suaranya. Ia mempercepat langkahnya menuju mobil. Ada beberapa pasang mata yang memperhatikan mereka dengan tatapan curiga. Abhiyan segera memasukkan tubuh Kemala ke dalam mobil. Dan dengan segera ia menancap gasnya meninggalkan area hotel. Di dalam mobil, tubuh Kemala terus menggeliat. Erangan-erangan pelan terdengar dan sesekali wanita itu menggigit bibir bawahnya, menahan gairah yang sepertinya membuat otaknya hampir meledak. Panas, tolong nyalakan pendinginnya, Mas. Kemala menggeliat. Tangannya berusaha membuka seluruh pakaiannya yang telah koyak. Abhiyan tidak mencegahnya karena ia tahu bagaimana rasanya jika terkena efek obat itu. Bertahan sebentar lagi, sayang. Kita akan segera sampai di apartemen dan akan aku redakan rasa panas di tubuhmu nanti. Abhiyan semakin mempercepat laju mobilnya. Napas Kemala semakin terengah. Baju yang dikenakannya sudah tidak bisa dikatakan baju. Itu hanyalah kain yang robek di sana-sini hingga kulit tubuh wanita itu tersembul keluar. Paha Kemala terlihat dengan jelas hingga Abhiyan menelan salivanya. Dan parahnya lagi kini, Kemala mulai membuka penutup dadanya yang membuat Abhiyan ikut berkeringat. Sayang, Kemala. Aku mohon jangan di sini. Abhiyan terlihat frustasi melihat tubuh Kemala yang hampir polos dan hanya menyisakan penutup bagian bawahnya saja. Oh Mas Abi, aku tidak tahan lagi. Kemala beringsut mendekat ke arah Abhiyan dan memeluk tubuh pria itu. Gesekan tubuh Kemala membuat Abhiyan tidak bisa lagi konsentrasi menyetir. Beruntung di saat itu mereka sedang berada di sebuah jalanan yang lumayan sepi. Abhiyan segera menepikan mobilnya karena ulah Kemala. Napas memburu wanita itu menerpa wajah Abhiyan, memberikan sensasi hangat di wajahnya. Abhiyan yang sedari tadi menahan reaksi di tubuhnya kini sudah benar-benar tidak tahan lagi untuk segera menerkam Kemala. Apa kau benar-benar tidak tahan lagi, gadis bodoh? Abhiyan membuat kursi yang diduduki oleh Kemala menjadi lebih datar hingga nyaman untuk ditiduri. Kemala mengangguk lemah. Ia berinisiatif untuk mencium bibir Abhiyan lebih dulu. Karena terlalu bergairah Kemala mencium Abhiyan dengan rakus hingga membuat pria itu kewalahan. Tenang dulu sayang. Aku akan tunjukkan bagaimana menikmati permainan ini. Abhiyan perlahan melepaskan tautan bibir Kemala dan merebahkan tubuh Kemala pada kursi yang sekarang lebih mirip dengan sebuah tempat tidur mini. Kemala hanya pasrah saat Abhiyan memulai aksinya. Tubuhnya yang telah dikuasai hasrat.
kini perlahan mulai terasa dingin akibat sentuhan-sentuhan Abhian yang benar-benar tepat sasaran. Kemala mengerang saat Hian melakukan penyatuan. Seperti tersiram air hujan, Kemala benar-benar merasa lega. Wanita itu memejamkan kedua matanya, menikmati gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh Abhian. Tangan Kemala memeluk punggung telanjang Abhian yang berada di atasnya. Wanita itu benar-benar bersyukur karena Abhian datang tepat waktu hingga Raditya sialan itu tidak berhasil menyentuhnya. Abhian melihat ke arah Kemala yang sedang memejamkan matanya. Abhian mencium bibir ranum itu. Demi Tuhan, ia tidak akan pernah rela jika Raditya menyentuh istrinya ini. Kemala hanya miliknya dan tidak boleh ada pria lain yang berani menyentuhnya. Aku mencintaimu, Kemala. Untuk pertama kalinya Abhian mengucapkan kata cinta pada Kemala. Kemala pun membuka matanya. Ia menatap lekat wajah Abhian. Apa ia tidak salah dengar? Apa yang barusan kau katakan, Mas? Lirih Kemala. Aku mencintaimu. Benar-benar mencintaimu. Abhian mengulang lagi kata-katanya. Terasa ada aliran darah yang mengalir hangat ke dalam hatinya saat ini. Kemala sangat bahagia mendengarnya. Akhirnya kata-kata sakral itu terdengar juga dari mulut Abhian. Mas Abi, aku juga sangat mencintaimu. Kemala memberanikan diri untuk mencium bibir Abhian lagi. Kali ini dilakukannya dengan lebih lembut dan dalam. Perlahan Kemala melakukan gerakan hingga posisi mereka kini bertukar. Untuk pertama kalinya Kemala berinisiatif untuk mengambil alih permainan. Ini sebuah kejutan bagiku, Kemala. Abhian tersenyum senang saat Kemala mulai menggerakkan tubuhnya meliuk-liuk di atas tubuh Abhian. Karena jalanan yang sepi tak ada yang memperhatikan kalau mobil itu terus bergerak seiring dengan pergerakan tubuh Kemala dan Abhian. Bersambung.